Pagi hari ini saya akan khotbah tentang yang dari Tuhan banyak tantangan. Katakan sama-sama, yang dari Tuhan. Justru yang dari Tuhan, yang murni dari Tuhan, itu akan banyak tantangan. Yang dari Tuhan bukan tanpa tantangan. Jadi dalam hidup kita ini, kalau kita ikut Tuhan, dapat visi dari Tuhan, terima janji Tuhan, baca firman dan hidup dalam kebenaran, saya mau kasih tahu, tidak mudah. Dulu Anda hidup di dunia kayaknya tidak ada beban, misalnya. Mau hidup seenaknya terserah, mau bikin dosa nggak pusing. Tapi ikut Tuhan tuh nggak mudah. Harus mau bayar harga. Karena Yesus pun mengalaminya, Maria mengalaminya, Yusuf mengalaminya. Di dalam kehidupan kekristenan mengikut Tuhan, penolakan dari sesama orang percaya, penolakan dari orang-orang yang tidak percaya. Lihat bagaimana kekristenan ditekan. Bagaimana orang Kristen banyak dibunuh, gereja-gereja dibakar. Orang untuk menyembah, ibadah itu sembunyi-sembunyi. Makanya kita bersyukur di Jakarta ini kita punya kebebasan beribadah. Amen. Di dalam mengikut Tuhan kita disalah mengerti, kita dihakimi, kita dijahatin orang, kita difitnah, diomongin orang. Saya kasih tahu, itu adalah harga bayar kita ikut Tuhan. Karena yang dari Tuhan itu tidak mudah. Jangan baru diomongin orang udah sakit hati, udah kecewa, tidak mau ikut Tuhan lagi. Baru bertengkar sama sesama orang Kristen, sesama pelayan Tuhan, sudah menyerah, tidak mau pelayanan lagi. Lihat pendeta kayak gini, kayak gitu, udah kepahitan, nggak mau ke gereja lagi. Apa salahnya Tuhan sampai kita ninggalin Tuhan? Bukankah Tuhan selalu setia sama kita? Hidup memang tidak mudah, tapi Dia tidak pernah tinggalkan kita, bukan? Dalam mengikuti jalan-jalan Tuhan, justru akan banyak proses yang kita lalui. Perjuangan mempertahankan iman tidak mudah. Dan saya berani katakan gini, banyak tantangan, hal-hal yang membuat kita kadang ingin menyerah. Amin. Banyak orang yang berpikir ikut Tuhan tuh hidup akan jadi mudah, berkat melimpah. Bayi rohani, biasanya doa apa langsung dijawab, doa apa langsung dijawab. Begitu dapat tantangan, menyerah. Ikut Tuhan harus mau bayar harga. Katakan sama-sama, ikut Tuhan harus mau bayar harga. Ketaatan kita dalam mengikuti kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran firman, akan banyak tantangan. Kenapa? Karena cara-cara dunia ini berbanding terbalik dengan cara-cara Tuhan. Bagi dunia, suap itu biasa, mencuri biasa, bohong biasa, ngomong jorok biasa, merokok, mabuk itu hak manusia. Judi biasa. Kami kemarin bawa 60 Minutes di cruise, ada kasino. Saya bersyukur peserta jemaat ICI menguasai diri. Mungkin ada yang pengen pencet-pencet dikit, iseng-iseng masukin sedikit, tapi mereka nggak ada yang berani. Dengar baik, dunia ini menawarkan banyak hal yang memungkinkan kita hidup dalam dosa dan melawan kebenaran. Bagi dunia, living together, kumpul kebo, biasa. Banyak orang Kristen katanya marah sama saya, karena Bu Heni khotbah tuh tentang kumpul kebo terus. Soal selingkuh terus, karena mereka selingkuh, karena mereka kumpul kebo. Di Australia teman-teman saya, orang China dari Shanghai, ngomong sama saya, bagi kami di China itu kumpul kebo itu biasa. Orang Jepang teman saya bilang gini, kalau ada perempuan yang masih perawan umur 20-an tuh nggak lazim, dia bilang. Bagi orang Jepang, kalau lu nggak pernah tidur bersama berarti lu jelek, nggak ada yang mau sama lu, katanya gitu. Dunia ini ngeri, prinsip-prinsip dunia berlawanan dengan prinsip kebenaran Tuhan. Amen. Kita katanya kalau bisnis, Bu Heni, Ibu itu pendeta udah khotbah aja. Ibu Heni bukan pengusaha, nipu tahu lah, kata dia gitu. Enggak nipu mana kaya. Enggak nyuap, enggak jalan. Saya perhalus, bukan nyuap, tapi bayar yang diminta. Betul nggak? Lu nggak bayar
izin. Jadi di Indonesia ada hukum yang tidak tersurat tapi tersirat. Tidak tertulis tapi wajib. Bisa paham ya? Bukan nyuap, itu udah aturan di sini mah. Kata orang Sunda, udah aturannya itu mah. Saya paham. Tapi kalau bisnis tuh gak usah jahat sama orang. Jangan ngeracunin orang dong. Demi kekayaan nipu orang. Untung boleh, kalau enggak lu buntung. Tapi jangan nipu dong. Asli bilang asli, palsu bilang palsu. Jangan bikin alasan macam-macam deh. Cari duit tuh yang halal. Katakan kanan kirimu, cari duit yang halal. Boleh nggak kaya? Boleh. Saya kasih tahu. Saya selalu berdoa buat jemaat ICI yang miskin, yang bangkrut, yang susah jadi kaya di sini. Karena apa? Karena melakukan firman Tuhan dan diberkati. Amin. Bukan karena nipu orang. Mana ada gembala yang nggak senang jemaatnya kaya. Tapi kita juga senang lihat ada orang-orang yang susah jadi kaya di sini. Jangan dibuang dong orang miskin. Amin. Kalau belum bisa bayar perpuluhan, didoain, bukan ditakut-takutin. Saya berdoa Anda diberkati Tuhan. Ayo kita bisa yuk hidup dalam kebenaran. Banyak kok anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran tapi tetap bisa jalan usahanya, tetap running bisnisnya, lebih halal, lebih diberkati. Amen. Ingat, hidup ini tabur tuai. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur kesusahan akan menuainya juga. Orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menjauh dari pintu rumahnya. Ngapain? Udah tahu kalau lu nipu orang, lu jahatin orang, lu fitnah orang, lu cia orang, lu jatuhin orang, lu akan nuai juga. Ngapain? Tabur kebaikan, tabur kemurahan supaya Tuhan juga menunjukkan kemurahannya dalam hidup Anda. Pakai prinsip firman Tuhan, Anda akan lebih diberkati daripada pakai prinsip setan. Ada yang udah bangkrut-krut, lalu mereka bilang gini, kenapa saya ikut Tuhan malah bangkrut? Kenapa saya dulu ikut cara dunia, saya belum kenal Tuhan, saya diberkati. Kenapa ikut Tuhan malah gak diberkati? Saya bilang gini, kamu lagi dibersihkan sama Tuhan. Dan ingat, kamu lagi menuai taburanmu di masa lalu. Jangan salahin Tuhan. Jangan bilang gini, kenapa ikut Tuhan jadi susah? Salah. Orang akan menanggung akibat perbuatan mereka, kata firman Tuhan. Anda sedang menuai yang Anda tabur. Kenapa lalu Anda nyalain Tuhan? Seizin Tuhan untuk membersihkan kita dari Mesir, dari hidup masa lalu yang penuh dosa. Amin. Ingat, dunia berkata seks di luar nikah itu biasa. Tapi saya mau katakan anak-anak Tuhan hiduplah dalam kekudusan. Karena firman Tuhan berkata, aku kudus, hendaklah kamu kudus. Jaga hidupmu kudus. Matius 16 ayat 24, Yesus berkata sama kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan pikul salibnya dan ikut aku. Katakan amin. Katakan kanan kiri, jadi orang Kristen harus menyangkal diri. Jadi orang Kristen harus mau pikul salib. Ini jarang diomongin. Yang dijanjiin, cuan, berkat. Hei, saya suka Anda katakan kanan kiri, karena itu mendengar dan mengucapkan Anda timbul iman. Ikut Tuhan harus menyangkal diri. 3, 2, 1. Ikut Tuhan harus pikul salib. 3, 2, 1. Jangan mau enaknya doang. Ngomong sama diri sendiri, kamu jangan mau enaknya doang. Jangan mau berkatnya doang, taatnya juga. Dengar, ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ada tantangan. Apa tantangannya? Dibenci orang, dibenci dunia, karena kita beda. Yang beda-beda pasti dibenci. Yohanes 15 ayat 18 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat 19.
Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Katakan, Tuhan telah memilih aku. Orang yang dipilih Tuhan akan dibenci dunia. Siap gak? Kita pikir orang-orang yang beda agama tuh yang bakal jadi musuh kita. Tapi yang kita hadapi ternyata banyak saudara seiman justru yang menjatuhkan. Teman-teman sepelayanan yang jadi tantangan. Saudara, keluarga, pasangan yang jadi tantangan. Kita kadang-kadang berpikir, wah tantangannya pasti dari kaum seberang. Banyak yang tanya saya, Bu Heni, Tangan Pengharapan Ibu buka di sana-sini seluruh Indonesia. Tantangannya orang yang bukan Kristen ya? Lu salah, gue bilang. Justru tantangan saya teman sejawatan. Kita pikir orang seberang yang jadi musuh, tapi saudara seiman, teman sepelayanan. Tapi nggak usah heran. Siapa sih yang menyerang Yesus coba? Waktu Yesus datang, siapa yang menyerang Yesus? Ada orang yang tidak percaya menyerang Yesus? Mereka malah cari dia. Mereka malah minta disembuhkan. Baca firman. Yang menyerang Yesus para imam-imam tua-tua, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, orang Yahudi. Yang harusnya mensupport dia. No. Lukas 23 ayat 10, satu contoh aja. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia kepada Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka ikutin bukan buat dengerin tapi buat jatuhin. Buat menghakimi Yesus. Dalam kekristenan, persaingan di dalam dunia pelayanan terjadi. Mengerikan. Ada pendeta yang khotbah, dia ngerasa gereja dia paling bagus. Dia tantang pendeta-pendeta. Lu bagusin kualitas gereja lu. Kalau tidak, lu gak bisa bersaing sama gereja kita. Dia bilang gitu. Dia khotbahin begitu. Kaget saya. Ya gak apa-apa deh, gue mah jemaat gak usah banyak-banyak. Yang penting melakukan firman aja. Amin. Dalam kekristenan, sangatlah tidak mudah menjadi terang. Kita akan berhadapan sama aturan-aturan dunia yang berlawanan dengan firman Tuhan. Kita akan berhadapan dengan teman-teman seiman, orang-orang sepelayanan yang justru menjatuhkan. Tapi jangan jadi lemah. Walaupun menjadi terang di tengah kegelapan sangatlah tidak mudah, tapi tetaplah jadi terang. Katakan, aku harus jadi terang. Seperti Maria yang tidak menyerah, seperti Yusuf yang mau bayar harga, seperti Yesus yang tidak patah arang sepanjang hidupnya mendapatkan perlawanan, ditolak sama manusia yang untuk mereka dia datang. Dia tidak menyerah, dia tetap memberikan hidupnya, melayani mereka, setia sampai akhir, sampai mati di kayu salib untuk kita. Kita juga tidak boleh menyerah, tetap jadi terang walaupun ikut Yesus tidak mudah. Amen. Biarpun kegelapan begitu pekat, jangan pernah menyerah. Teruslah setia ikut Tuhan. Saya pernah hampir menyerah. Saya sampai bilang sama Pak Jojo gini, aku kayaknya nggak mau khotbah lagi deh. Stres aku. Banyak orang yang ngata-ngatain jahat-jahat, bahkan bilang saya motivator apa pendeta sih, dikata-katain gitu. Saya khotbah disalah-salahin terus, pakai jeans bolong di lutut, dimarah-marahin, dikatain gak pantas. Lah gue khotbah di mana? Gue lagi khotbah di anak muda. Robeknya juga bukan di paha, di bawah lutut sini loh. Lu mau lihat lutut gue? Nggak dosa. Tidak menghargai sakralnya firman Tuhan. Ya ampun, lebih penting jiwa-jiwa selamat atau jin saya? Oke, saya mau akhiri. Efesus 5 ayat 8. Kita baca sama-sama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Katakan, saya adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, sama-sama, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dengar, inilah standar kita, bukan standar dunia.
Standar anak-anak terang adalah apakah yang kita lakukan? Pertama, berbuahkan kebaikan, katakan kebaikan. Berbuahkan keadilan, katakan keadilan. Berbuahkan kebenaran, katakan kebenaran. Yang terakhir, apa yang berkenan kepada Tuhan? Katakan sama-sama. Yuk, jangan menyerah walaupun susah. Hiduplah dalam kebenaran walaupun banyak tantangan. Terus setialah ikut Tuhan walaupun banyak yang menjatuhkan. Pegang 4 ini. Hiduplah sesuai standarnya Tuhan. Sebagai anak-anak terang, berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, berbuahkan kebenaran, dan berkenan kepada Tuhan. Itu standar hidup kita, bukan standar dunia. Katakan amin. Yang dari Tuhan memang banyak tantangan, tetapi akan selalu tersedia pertolongan. Katakan amin. Ayat terakhir 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Bapa, kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami sanggup lakukan segala sesuatu. Walaupun kami banyak dikecewakan oleh sesama anak-anak Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, walaupun banyak tantangan yang menghadang, walaupun prinsip-prinsip dunia berbeda, sehingga kami ditekan, kami dihina, Tuhan kami tahu bahwa Tuhan akan menyediakan pertolongan dan kemenangan bagi orang percaya. Saya percaya bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang kami alami gak akan melampaui kekuatan kami, karena Tuhan setiakan janjinya, setiakan firman-Nya. Kami akan dibela dan Tuhan akan memberkati kami. Pertolongan tersedia bagi kami. Yang percaya sama-sama kita katakan amen. Terus hidup dalam kemenangan. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. God bless you.